Sebagai Ketua Umum DPP KNPI, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang di Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia. Tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia. Karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke. Jangan karena pernah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan, Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan juga. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harusnya diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Saya beri ilustrasi. Anda boleh saja lahir dan besar di rumah saya, tetapi untuk menjadi tuan rumah di rumah saya itu tidak akan mungkin saya akan berikan kesempatan itu. Tidak logis namanya. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Jangan. Ini yang saya ingin menggugah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik pasti sedang berlibur-libur lia di akhir pekan ini, tapi sambil berlibur-libur lia dan mendinginkan suasana hati dan pikiran, kita mengupas salah satu tema yang sedang hangat ya, dan menimbulkan juga kegaduhan, juga kecaman dari banyak pihak. Apakah itu? Yaitu tentang video ya, video dari seseorang yang mengaku dirinya Ketua Umum KNPI dan mengunggah video tersebut di sosial media, salah satunya di TikTok, dan kemudian itu di-download dan menyebar secara masif ke ruang publik sehingga menimbulkan reaksi karena isi dari video tersebut yang menyangkut dugaan sikap rasis terhadap salah satu calon presiden, yaitu Anies Rashid Baswedan. Nah, sebenarnya beberapa waktu lalu ya, Nur Iswan Channel juga mendapatkan kiriman videonya tersebut, tapi biasanya kami itu bersikap sangat selektif mengenai apapun saja. Kiriman link berita, video, atau tulisan orang, kita tuh pasti rumus pertamanya itu belum menyimpulkan dan menganggap itu satu kebenaran, walaupun di video itu memang nampak jelas orang yang mengatakannya kadang-kadang khawatirnya suaranya di-dubbing, ya, diisi, diedit kanan kiri, sehingga kita sangat berhati-hati tuh menerima atau mengupas sesuatu yang belum pasti. Tetapi karena kita melihat perkembangan ini udah semakin liar, kemudian kita juga terpaksa harus menginvestigasi, mengumpulkan dulu data secara lengkap apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi kita tonton videonya, kemudian kita searching beritanya, kita juga mencari tahu siapa sosok yang dimaksud, yaitu Laode Omar Bonte ini, kemudian apakah memang itu video miliknya. Jadi kita melakukan standar-standar jurnalisme lah, karena saya mantan wartawan ya, kita lakukan cover both side gitu.
Jadi dari informasi faktual orangnya sendiri, kemudian berita-berita sekunder yang tersebar. Nah, kawan baik sudah menonton tadi video singkatnya kurang lebih 2 menit ya, dan memang secara sederhana dan dapat dipahami apabila begitu banyak orang yang akhirnya mengecam video itu karena ada dugaan ya, memang cenderung bisa orang kalau nontonnya tidak tidak berpikir secara normatif gitu, itu memang masuk ke dalam satu situasi bisa diduga Bang Omar Bonte itu ya bersikap rasis ya. Nanti kita akan lihat di mana ruang diksi kata atau kalimat dari Bang Omar Bonte itu ya sehingga kemudian membuka ruang tafsir dia itu dianggap rasis. Walaupun Bang Omar Bonte sendiri kemudian memberikan klarifikasi di Detikcom bahwa ia tidak bermaksud untuk bersikap rasis gitu. Ya kadang-kadang niat baik, cara baik jika disampaikan dengan tidak hati-hati bisa terjebak ke dalam persepsi yang berbeda dari orang. Makanya setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan oleh seseorang itu terbuka ruang tafsir dari lawan bicara atau dari pihak sekelilingnya. Jadi Bang Omar Bonte itu ya tidak berdiri di ruang hampa, semua orang tidak menilai dia. Dan kadang-kadang manusia itu, termasuk saya misalkan, itu bersikap sangat egois, menganggap bahwa pendapat, pikiran, kata, dan kalimat kita itu adalah yang paling benar gitu. Padahal kebenaran manusia itu ya relatif. Karena ada kebenaran umum yang melihat kata dan kalimat itu benar-benar bisa diterima oleh ruang publik sebagai satu kebenaran yang masuk akal atau tidak. Nah sepertinya sebagai tokoh, ya menganggap dirinya tokoh karena Bang Omar Bonte itu di captionnya itu kan Ketua Umum DPP KNPI itu. Sejauh pengetahuan saya yang namanya tokoh Komite Nasional Pemuda Indonesia itu ya jagoan. Ia amat sangat hati-hati tuh mengatakan banyak hal di ruang publik, tidak sembrono ya, karena mantan Ketua Umum KNPI yang saya ketahui misalkan yang legend ya, itu seperti Akbar Tanjung, Cahyokumolo, itu dia kalau bicara itu tertata dengan rapih dan jarang sekali menyakiti, menyerang dengan sembrono itu ya, apalagi menyerang soal suku, agama, ras, antar golongan. Itu Ketua Umum KNPI itu namanya aja Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia, berarti di dalamnya itu representasi dari seluruh Indonesia tuh. Masalahnya sekarang yang saya dapat informasi, dulu KNPI itu kan satu, sehingga Ketua Umum KNPI itu disegani ya, karena melalui proses seleksi, kaderisasi, dan pemilihan yang cukup ketat, sehingga yang lahir menjadi Ketua Umum KNPI itu memang benar-benar sudah teruji reputasi, kemampuannya, ya kalibernya itu bagus gitu. Sekarang itu katanya KNPI-nya setidaknya yang saya tahu itu yang mengklaim dirinya Ketua Umum itu kan yang saya tahu aja ada 3 tuh. Jadi ada versinya Haris pertama tuh, ada versinya yang perempuan Putri Khairunisa itu, terus yang sekarang baru saya dengar lagi, oh ada lagi namanya Laode Omar Bonte. Tapi kita tidak masuk dalam konflik itu, tetapi anak-anak ini seperti Bang Omar Bonte, anak-anak muda ini lahir dari ya konflik seperti itu tuh. Jadi mungkin karena lahir dalam konflik, orang-orangnya tuh tough, bersemangat gitu. Jadi punya standing position yang bisa menyerang orang lain tanpa berpikir bahwa serangan itu sebenarnya tidak tepat gitu. Nah kita kembali ke Bang Omar Bonte ini. Setelah kawan baik semua itu menonton videonya ya, silahkan tulis di komentar apakah sikap seperti itu
diterima sebagai sikap rasisme atau demokrasi biasa atau pendapat biasa atau seperti apa, silahkan berkomentar. Ya kita karena alamnya demokrasi ya memang terbuka, kita saling menafsirkan ucapan kita itu ditafsirkan oleh orang lain gitu. Jadi lagi-lagi kita harus berhati-hati sekali ketika menyangkut suku, agama, ras antar golongan gitu. Makanya di zaman Orde Baru itu sensitif sekali tuh kalau kita menyerang atas nama SARA ini gitu. Jadi ini malah mundur gitu loh. Malah mundur, kok anak muda, tokoh KNPI lagi itu kok bisa memberi ruang luas kepada orang lain menafsirkan dia itu rasis. Berarti kan ada asap karena ada apinya, ya, ada kecaman karena ada dugaan, dan dugaan itu harus kita baca dengan bukti-bukti otentik, baik lihat video maupun teksnya. Nah, di mana sesungguhnya ruang kok seorang Umar Bonte itu dikecam gitu karena dianggap rasis. Nah, di video itu sebenarnya mulai agak terang tuh. Jadi pasti banyak sekali yang berpikir, oh wajar, kenapa kira-kira ada dugaan, ada kecaman terhadap Umar Bonte bahwa dia tuh rasis. Jadi kesimpulan mayoritas yang menonton video itu besar kemungkinan itu memang menganggap Umar Bonte itu rasis. Walaupun Umar Bonte sendiri sebenarnya sudah meminta maaf tuh. Jadi apabila ada orang yang tidak nyaman atau tersakiti atau tersinggung dengan statement dia, ya dia minta maaf gitu. Tapi minta maafnya itu yang penting kan dia menyadari nggak tuh bahwa statement-statementnya dia itu membuka ruang kecaman orang gitu, ya, supaya dia semakin matang gitu. Kita kan ingin seorang Umar Bonte itu menjadi tokoh yang hebat di masa depan gitu. Jadi dia harus memperbaiki dirinya tuh. Kalau memang ia berpikir jernih dan objektif, ya, bahwa diksi dan kalimat yang dia pilih itu memang mendorong orang akhirnya mengecam dia. Kenapa orang mengecam dia bersikap rasis? Ya karena kalimat-kalimat yang dipilih dia amat sangat terbatas gitu. Apakah karena kemampuan diplomasinya yang terbatas? Apakah karena kemampuan dan kapasitas komunikasi politik maupun bacaannya, sejarah yang dia kuasai, buku-buku yang dia baca itu tidak luas gitu dan banyak. Nah, tapi kalau misalkan dia meminta maafnya tulus dan bisa menerima koreksi orang, introspeksi orang, dia akan menjadi orang yang tokoh yang bisa disegani di kemudian hari. Tapi kalau dia punya mental block, ya, blok mental bahwa dia menganggap itu biasa, bahwa yang dia katakan adalah benar, kemudian dia nggak introspeksi, dia tidak mengakui kehilafan dan kesalahannya, dan dia menganggap statement-statement itu adalah benar adanya, maka sampai ke depannya dia tidak bisa menerima kritik dan masukan orang lain, sehingga sulit sekali. Biasanya orang yang sulit menerima kritik itu ya biasanya ya ketokohannya itu akan semakin lama merosot drastis. Nah, kita kembali ke isi videonya, ya. Nah, di Detik itu dengan sangat apik di hari Jumat 12 Mei dengan judul Umar Bonte KNPI buka suara soal video dianggap rasis ke Anies, ya. Dia menjelaskan panjang lebar, intinya dia tidak bermaksud bersikap rasis gitu. Jadi ini seperti klarifikasi atau jawaban atau respon, ya, atas kecaman banyak pihak kepada dia yang menganggap dia itu rasis. Jadi dia bilang ya dia tidak bermaksud bersikap rasis. Ia menganggap bahwa Anies sendiri adalah putra terbaik bangsa gitu.
Ya mungkin ini karena dia terlalu bersemangat untuk mendukung Ganjar atau Prabowo, ya, kemudian mengecilkan Anies, akhirnya terjebak saking bersemangatnya yang ngomong pating pecotot seperti itu tuh. Kalau orang di pasar tuh ya ngomongnya itu saking semangatnya akhirnya jadi nggak bisa dikontrol gitu ucapan-ucapannya gitu. Nah, jadi ya kita bacakan aja, misalkan video yang beredar itu tidak pernah bermaksud untuk rasis katanya. Justru kita ingin mengingatkan bahwa dalam pentas politik ke depan tidak boleh mengangkat isu rasis gitu. Menghina atau menggerakkan orang dalam potensi dirinya. Boleh-boleh saja kita menjadi presiden, menjadi apa itu boleh saja. Jadi paragraf ini aja kalimat-kalimatnya itu ya kontradiktif dengan video yang dia sampaikan gitu. Ya orang boleh membela diri gitu, tapi jangan kontradiktif gitu. Ya membela diri. Ya ketika diserang dia mungkin agak kaget juga ketika membuat video itu. Ya dia mungkin tidak berpikir sejauh itu, atau mungkin juga ia sudah berpikir sejauh itu dan menyiapkan diri untuk mendapatkan kecaman. Kita tidak tahu tuh Bang Omar Bonte yang di alam sadar pikiran dan hatinya itu ketika membuat video itu apa yang dia pikirkan, apakah dia memang sudah mengantisipasi akan mendapatkan kecaman atau dia tidak sengaja menganggap ini biasa aja lah bikin video, namanya juga YouTuber, TikToker gitu. Jadi setiap orang itu sudah menjadi kantor berita sendiri, menyebarkan informasi tanpa seleksi, yang menseleksi itunya dirinya sendiri. Makanya kalau Nur Izwan Channel tuh amat sangat hati-hati memilih kata dan kalimat supaya nggak kena delik aduan atau pasal gitu. Jadi, Bang Omar Bonte mestinya ya begitu juga gitu. Ada standar jurnalistik ya, karena ketika menjadi kantor berita sendiri melalui sosial medianya, TikTok, Instagram, sosial media, ia menyebarkan informasi walaupun ke followernya atau ke friendsnya, tapi itu masuk ke ruang publik dengan amat sangat cepat dan terbuka peluang itu menyebar dengan begitu cepat juga, seperti ya video Bang Omar Bonte gitu. Jadi saran saya sih ya hati-hati ketika membuat video, jangan sur-sur sendiri gitu tanpa dipikir apa impact dari video, kata dan kalimat yang dibuat. Jadi intinya di detik itu ya itu tadi, dia mengklarifikasi dan tidak bermaksud untuk itu gitu. Kemudian ya ini juga secara lengkap dia meminta maaf ya. Jadi di paragraf ini, meski demikian Omar Bonte meminta maaf jika ada orang lain yang merasa terganggu dengan video tersebut. Kalau untuk video ini artinya apabila ada orang-orang yang merasa terganggu dengan video itu, saya menyampaikan permohonan maaf saya. Ya artinya kalau ada orang yang merasa terganggu tapi tidak pernah kita mengatakan sesuatu hal yang salah di situ, ya idealnya karena yang dia serang tidak hanya tata kelola demokrasi kita, tata kebangsaan dan kenegaraan kita, ya permintaan maaf itu ya perlu diapresiasi, tapi yang diserang juga mestinya harus minta maaf tuh. Ke yang diserang, maksudnya ke Mas Anies ya kan, seperti Said Iqbal kemarin tuh. Ya kan akhirnya minta maaf walaupun tidak terbuka, tapi sampaikan aja langsung, datangin Mas Aniesnya tuh, Bang Omar. Ya kan, jelaskan kepada dia, dan Mas Anies saya kira akan legowo menerima penjelasan itu. Nah, ini pernyataan lengkap Omar Bonte dalam video yang beredar itu. Jadi di mana kira-kira ruang akhirnya orang menyimpulkan Omar Bonte ini rasis ya, gitu. Jadi beberapa di antaranya itu ia menyebut kalimat itu, biarkanlah putra-putri
bangsa Indonesia sendiri yang jadi gini, biarkanlah yang dipilih itu kira-kira ya kalimatnya itu, biarkanlah yang dipilih atau anak muda semua harus memilih itu calon presiden dari putra-putri bangsamu sendiri. Nah gitu. Nah ini yang mungkin orang akhirnya maksudnya bangsamu sendiri itu siapa? Cuma Ganjar sama Prabowo saja? Putra-putri bangsamu sendiri? Kemudian Anies itu bukan putra-putri bangsamu sendiri? Itu satu tuh, ya kan? Apalagi kemudian ia mempertajam dengan kalimat, saya setuju Anda lahir dan besar di sini. Maksudnya Anies, lahir dan besar di Indonesia. Kemudian dia menganalogikannya dengan Belanda. Nah, kan aneh ya, Belanda dengan Anies dan keluarganya kan beda ya. Tapi kenapa dibandingkannya itu Anies ya kan dengan dan keluarganya dengan Belanda gitu. Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang di Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia, tapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia. Jadi putra-putra asli itu siapa Bang Omar Bonte? Kan begitu. Kenapa makanya dikecam tuh? Berarti Anies Baswedan bukan putra-putri bangsa asli Indonesia, gitu. Ya. Nah ini jadi ini yang kalimat putra-putri bangsa itu, karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini dari putra bangsamu sendiri, Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke, gitu. Dan selanjutnya tuh. Jadi kawan baik baca saja seperti itu. Gitu, apalagi ya ini memang agak terlalu keras dan naif ya Bang Omar Bonte itu menyampaikannya gitu. Jadi gini, orang menjadi orang Jawa, Sunda, jadi dari Indonesia Timur sana yang punya nama Laode gitu ya, atau menjadi orang Papua, menjadi orang Melayu, menjadi orang Aceh, ada ratusan suku bangsa di Indonesia, menjadi Arab, ya kan, menjadi Cina, itu bukan pilihan kok, itu takdir ilahi, ya, itu kreasi Tuhan yang harus kita terima. Seperti saya lahir di Pandeglang, Banten, jadi Sunda Banten, itu bukan pilihan. Itu takdir ilahi yang harus saya terima. Saya juga harus menerima Laude Omar Bonte itu lahir dari provinsi yang ibu kotanya Kendari sana. Gitu, seperti juga Laude Basir, Laude Kamaludin, ya kan. Kemudian Basuki Cahayapurnama itu ya keturunan Chinese, ya memang takdir ilahi. Ya. Kemudian Anies Rashid Baswedan, keturunan Arab, ya takdir ilahi. Kenapa kita mempermasalahkan sifat atau mempermasalahkan ras itu? Orang dilihat itu dari kemanfaatannya, dari perilakunya, dari sikapnya, dari perbuatannya. Bukan warna kulitnya, bukan sukunya, bukan agamanya. Outputnya itu perbuatan baik atau bukan, itu loh. Jadi menyerang seseorang dengan rasisnya, dengan rasnya, karena rasnya itu sama artinya melawan takdir ilahi, melawan Tuhan. Itu kalau masih percaya Tuhan, kan? Kalau nggak percaya Tuhan berarti melanggar. Kalau misalkan ada orang emang nggak takut menyerang, melawan, atau mempermasalahkan takdir ilahi itu, ya susah juga gitu loh. Tapi sebagai masyarakat yang amat sangat agamis di Indonesia ini, dan Bang Omar Bonte juga pasti itu
ya santri lah, ya kan. Masa nggak ngerti kalau urusan ras itu amat sangat sensitif. Jadi kalau Bang Omar Bonte ya mau memilih atau mau mendukung capres, itu ya disertai dengan alasan-alasan substansial gitu. Ya, bukan emosional apalagi primitif ya. Sikap rasisme itu adalah sikap yang amat sangat primitif gitu, yang tidak baik gitu. Jadi kalau mau menyerang ya, mau menyerang capres lain, kemudian itu tidak boleh menggunakan ya hal-hal yang bersifat sensitif gitu. Jadi yang harus diserang, dikritisi, ya itu adalah hal-hal menyangkut sikap atau kebijakan atau rekam jejaknya, atau menyerang gagasan-gagasannya gitu. Misalkan Mas Anies ngomong soal subsidi kendaraan listrik yang tidak tepat gitu. Nah, Bang Omar Bonte harus membalas dengan argumentasi yang kuat juga. Kenapa ia mendukung subsidi kendaraan listrik itu diteruskan oleh penerus Jokowi, yaitu Ganjar misalkan, atau Prabowo. Jadi dialektika di ruang publik itu harus diisi dengan hal-hal yang substansial, menyangkut gagasan, sehingga Indonesia itu punya gagasan yang lebih baik. Karena gagasan dan ide yang dipertandingkan, ya bukan ngomong kesana kemari urusan ras gitu. Ya, putra putri bangsa Indonesia mu sendiri atau putra putri bangsa asli Indonesia, bukan begitu. Itu udah ditinggalkan oleh zaman. Tidak hanya melawan arus zaman, tapi juga melawan takdir ilahi gitu. Kalau menyoroti soal-soal yang sensitif tadi gitu. Jadi ini masukan secara terbuka untuk Bang Omar Bonte, karena rasa sayang ya, masih muda ya kan, punya bakat menjadi tokoh. Tapi kalau misalkan itu direduksi ketokohannya, direduksi kemampuannya dengan hanya karena saking bersemangatnya menolak Anies gitu dan mendukung Ganjar atau Prabowo, nah itu bisa terjebak ke dalam lubang yang membuat ia jatuh gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting dan berharga buat seorang Omar Bonte. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.